lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Werda Buntarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, komen juga. Dan semoga Tuhan semesta alam selalu memberikan kita semua energi keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, keberlimpahan lahir maupun batin. Amin. Untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, saya persilahkan untuk chat via nomor WA yang nomornya sudah saya terapkan dalam deskripsi video. Kali ini kita akan membaca untuk pesan penting zodiak elemen tanah ya, yaitu zodiak Virgo, Capricorn, dan Taurus di April 2022. Kita akan melihat untuk pesan pentingnya yang perlu zodiak Taurus, Virgo, Capricorn perhatikan di April 2022. Tuhan semesta yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Iya. Selesaikanlah semuanya apa yang ada di masa lalu yang membuat teman-teman masih belum bisa melupakan, atau setidaknya masa lalu tidak mungkin lupa ya, dalam artian pasti kita mengingat di memori kita ya, tetapi bukan berarti hal itu selalu kita pikirkan. Jadi di sini tepatnya yang masih memikirkan atau kepikiran masa lalu atau hal-hal yang sudah berlalu sebaiknya diselesaikan. Ini saatnya untuk teman-teman membuka lembaran baru ya. Saatnya teman-teman untuk mengakhiri apa yang terjadi di masa lalu yang pastinya negatif ya, yang menyakiti teman-teman, yang membuat teman-teman terluka, kecewa. Sebaiknya ditinggalkan, tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah dibawa terus dalam hati kita. Lupakan, selesaikanlah, dan bertekad untuk memulai awal yang baru, era baru. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan oleh Taurus, Virgo, dan Capricorn di April 2022. Ya maaf ya, saya sampaikan sesekali saya sendawa ya saat terkoneksi dengan energi, jadi mohon untuk memakluminya. Kemudian di sini Knight of Wands, yang artinya memang teman-teman harus betul-betul menjaga kreativitas kalian, dalam artian apa yang sedang teman-teman kerjakan, apa yang sedang teman-teman lakukan saat ini, baik itu studi, karir, ataupun hubungan, atau masalah kehidupan yang lain, karena ini adalah general ya. Sebaiknya lakukan saja dengan semangat, tetap fokus pada karir, karena ini saya merasakan teman-teman sedang jenuh ya, sedang mengalami kejenuhan dalam melakukan aktivitas kalian sehari-hari, sedang merasakan ada keinginan untuk menghentikan bahkan atau tidak meneruskan. Sebaiknya tetap jaga mood teman-teman, semangat teman-teman dalam pekerjaan, studi, ataupun hal lainnya yang saat ini memang sedang kalian jalani ya. Jadi ketelatenan ya, di sini lebih kepada yang diperhatikan adalah ketelatenan, kesabaran teman-teman. Tidak usah memikirkan
hasil yang belum memuaskan ya. Jadi hal itu hanya akan membuat diri teman-teman tidak bersemangat, tidak fokus. Yakinlah setiap kita melakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan, yang didapat pun akan bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan diri kita. Meskipun tidak selalu dari istilahnya dari yang sedang kita kerjakan, tetapi nantinya akan menarik dari semua arah, kebaikan-kebaikan dari semua arah yang mungkin teman-teman tidak menduga. Jadi jaga untuk ketelatenannya, untuk ketekunannya dalam menjalankan apa yang sedang teman-teman lakukan ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ya. Di sini perhatikan juga hal-hal yang membuat teman-teman itu tidak bisa berkembang ya. Tidak bisa melakukan hal-hal yang membuat diri teman-teman maju apabila memang yang teman-teman lakukan hanya membuat diri teman-teman terpengaruh untuk artinya terpengaruh dalam hal negatif. Ya, resonate dengan ini tadi bahwa ketelatenan, ketekunan harus dijaga. Dan apabila memang beberapa hal yang membuat mengganggu ketelatenan, ketekunan teman-teman dalam melakukan pekerjaan atau proyek yang sedang teman-teman jalani saat ini, maka sebaiknya tinggalkan saja hal-hal itu. Bertekadlah untuk merubah arah, dalam artian merubah arah terkait tentang lingkungan yang mungkin tidak mendukung kestabilan semangat teman-teman dalam berkarya. Harus betul-betul bisa memilih lingkungan mana yang bisa membuat teman-teman lebih maju, lebih kuat, lebih mempunyai tekad yang kuat untuk tetap fokus pada apa yang sedang dilakukan. Apabila memang lingkungannya tidak mendukung hal tersebut, ya lebih baik meninggalkan. Ataupun ada hal-hal yang membuat diri teman-teman itu mengalami kemunduran, ya tinggalkan saja. Karena di sini saya rasakan teman-teman diminta untuk fokus ya, untuk fokus di masa depan, untuk fokus meraih masa depan yang dipersiapkan oleh semesta. Pastinya tergantung diri kita. Kalau kita memang betul-betul berniat, bertekad, yakin kesuksesan ada di depan, maka energi itu pula yang akan datang kepada kita. Seperti itu. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn, bahwa harus menyelesaikan, menghapus masa lalu, mulai awal yang baru yang tadinya mungkin tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena masih terpikir atau masih fokus ke masa lalu. Hilangkan, inilah saatnya untuk bergerak menyambut awal baru, era baru, dan hal-hal yang membuat kalian merasa tidak bersemangat atau tidak bisa move on dari masa lalu, sebaiknya tinggalkan saja. Rubahlah arah, melakukan perubahan dalam diri teman-teman, bertekad untuk melepaskan masa lalu, berdamai dengan keadaan yang ada sekarang, dan bergerak untuk menyongsong masa depan yang cerah. Seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat untuk pesan penting Taurus, Virgo, dan Capricorn di April 2020.
pesan penting untuk ya di sini ya memang teman-teman masih merasakan luka hati, yaitu tadi memang teman-teman harus move on, harus meninggalkan masa lalu, bergerak cepat meninggalkan masa lalu, harus betul-betul melupakan masa lalu dan melupakan kekecewaan-kekecewaan yang ada terkait masa lalu. Mungkin banyak sekali kekecewaan teman-teman di sini tentang masa lalu, entah itu pasangan ataupun masalah keluarga ataupun masalah karir, usaha, seperti itu. Yang membuat diri teman-teman tersakiti ya. Dan sangat-sangat sakit sehingga memang saat ini belum bisa move on atau belum bisa betul-betul tidak memikirkan masa lalu. Jadi yang jadi penghambat teman-teman di saat sekarang adalah keterikatan teman-teman dan masa lalu. Jadi lepaskan semua itu, hilangkan semua itu, maka kalian pun akan bisa menyembuhkan luka hati teman-teman. Dan di sini teman-teman juga pesan pentingnya bahwa teman-teman akan melakukan perjalanan jauh, apalagi ini mungkin terkait lebaran seperti itu, mungkin ada yang beberapa mudik atau melakukan liburan seperti itu. Hal itu juga akan teman-teman lakukan. Dan di sini juga tersirat pesan bahwa teman-teman harus betul-betul memanfaatkan waktu luang liburan yang nanti teman-teman jalani untuk healing ya, untuk betul-betul menyembuhkan luka masa lalu. Terus untuk betul-betul move on dari masa lalu, bergerak menyongsong masa depan. Yang perlu teman-teman fokuskan hanya masa sekarang dan masa depan. Masa lalu adalah hal yang harus teman-teman tinggalkan ya. Kemudian pesan semesta, kita akan melihat untuk Virgo, Taurus, dan Capricorn. Pesan dari semesta. Satu saja. Oke, terima kasih. Ya, ada 3. Ada 9 cangkir, ada the world, ada Knight of Swords. Ya, kembali keluar Satria tongkat. Di sini memang teman-teman diminta untuk betul-betul bersemangat, bergerak, saatnya bergerak cepat menuju masa depan kalian, menyongsong masa depan kalian terkait dengan semua hal yang bisa kalian lakukan, kreativitas dalam kehidupan kalian, baik itu karir, hubungan ya. Inilah saatnya untuk berjalan maju, bergerak cepat, menyongsong masa depan teman-teman. Dan di sini memang kesuksesan akan teman-teman dapatkan, ada the word di sini artinya kesuksesan teman-teman dalam menikmati kehidupan kalian, baik lahir maupun batin. Jadi di sini ada di depan sana memang sedang menanti sebuah kesuksesan lahir maupun batin. Teman-teman akan merasakan kebahagiaan lahir maupun batin, finansial, hubungan, pekerjaan. Teman-teman akan sangat baik ke depannya. Dan pesan semesta juga, teman-teman hanya perlu menikmati kedamaian, ketenangan secara emosional untuk mempersiapkan diri menyongsong sukses di depan sana, seperti itu ya. Kemudian pesan dari malaikat cinta ya teman-teman. Pesan malaikat cinta untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn di April. Pesan malaikat cinta ya. Ada devil ya, ada godaan terkait tentang asmara. Kalian harus betul-betul untuk berhati-hati di sini untuk bisa melewati godaan
terkait asmara dengan baik. Jadi harus betul-betul bisa memilah-milah orang-orang yang datang, yang mungkin mendekati, ingin memulai hubungan dengan teman-teman. Di satu sisi mungkin ada yang sudah berkomitmen dengan seseorang, ada yang single, tetapi tetap walaupun yang single harus betul-betul mempelajari apakah dia tulus atau tidak. Dan juga di sini godaannya bahwa terkait masa lalu ya. Jadi memang betul-betul kalian harus menyelesaikan masa lalu, tidak usah memikirkan masa lalu lagi yang akan membuat diri teman-teman susah untuk menerima, menikmati seseorang yang datang, seseorang baru yang datang. Itu juga salah satu godaan ya. Artinya memang betul-betul kental sekali dengan sakit di masa lalu ini ya, saya rasakan. Jadi itu juga suatu godaan dalam hubungan. Jadi mungkin trauma masa lalu yang tersakiti, jangan sampai itu merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu juga. Tidak semua orang sama, tidak semua hal akan berulang. Hidup adalah energi, tergantung kita bagaimana berniat, bagaimana memiliki keyakinan. Apabila kita yakin, kita akan menemukan sebuah kebahagiaan dalam hubungan, maka apapun yang terjadi akan bisa kita lewati bersama pasangan dan pastinya berakhir dengan kenyamanan emosional di sini ya, juga kesuksesan yang akan kalian dapatkan terkait hubungan asmara. Kemudian pesan dari malaikat cinta selanjutnya untuk Virgo, Taurus, dan Capricorn di April 2022. Terima kasih. Iya, teman-teman hanya perlu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan semua yang terjadi di sekitar teman-teman atau yang pernah dialami oleh diri teman-teman. Hanya melakukan penjagaan diri agar mental teman-teman tetap kuat, tetap dalam kondisi yang bisa menghadapi apapun dengan baik. Kita harus betul-betul menghargai diri, menjaga diri kita dari semua hal yang bisa merugikan kita terkait asmara ya. Jadi berserah kepada Tuhan, berdamai dengan keadaan, termasuk berdamai dengan masa lalu, yang artinya saat kita berdamai memaafkan orang-orang di masa lalu, maka itu juga artinya kita sudah move on dari masa lalu. Kita hanya perlu menjadikan apa yang terjadi di masa lalu untuk pondasi yang kuat, menjaga diri kita agar hal buruk tidak terjadi kembali. Kemudian selanjutnya satu lagi pesan dari malaikat cinta untuk teman-teman terkait asmara Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada 7 koin ya, bahwa teman-teman harus sabar menunggu, sabar menanti yang dijanjikan semesta, sebuah kesuksesan lahir maupun batin terkait asmara. Tetap bersabar, tetap menjalani proses hubungan yang ada, karena kesabaran dan keyakinan akan bisa memperkuat juga komitmen ya, sebuah komitmen. Dan mungkin beberapa yang ingin mendapatkan pasangan atau memulai hubungan baru juga perlu bersabar. Tetapi saya rasa ini artinya bahwa teman-teman memang perlu proses untuk move on, perlu proses untuk meninggalkan, benar-benar bersih dari masa lalu. Teman-teman hanya perlu bertekad untuk menghapus semua masa lalu, dan saat itu juga, saat kalian sudah siap, sudah selesai dengan masa lalu, maka hal-hal yang baru siap untuk menghampiri teman-teman, termasuk sebuah hubungan asmara yang sukses ya. Kemudian pesan dari
malaikat penjaga di sini untuk kalian Virgo, Taurus, dan Capricorn. Iya, ikuti intuisi teman-teman, ikuti kata hati teman-teman. Hanya perlu untuk menyatukan hati dan pikiran kita agar kedepannya apa yang kita dapatkan adalah yang kita inginkan, pastinya kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupan ya. Jadi satukan pikiran, hati, tekad untuk menerima keberkahan, kesuksesan dari semesta. Begitu untuk pesan penting zodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn di April 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, juga share sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, silahkan chat via nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam damai.